Assalamualaikum, perkenalkan aku Elazia. Nah, di video kali ini aku nge-vlog keluar kota, keluar dari Surabaya. Nah, sekarang aku lagi pakai dress code merah-merah gini karena aku lagi main ke masjid yang sama kayak baju aku merah-merah. Sekarang aku lagi ada di masjid yang belum seberapa terkenal, tapi masjidnya itu bagus banget. Masjidnya ada di belakang aku itu. Namanya Masjid Mukhlas Sidik. Nah, masjid ini biasa disebut dengan Masjid Merahnya Pandaan. Nah, nanti Masjid Merah yang kedua rahasia. Jadi kalian harus lihat vlog aku terus ya sampai akhir, jangan di skip-skip. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Yuk ikutin. Perjalanan dari Surabaya ke sini itu 2 jam. Jadi aku tadi capek, guys. Kok guys sih? Capek teman-teman, akhirnya makan dulu ke sini. Alhamdulillahnya deket masjid ini tuh ada rumah makan, dari resto gitu, dan harganya terjangkau. Yuk, sekarang aku mau sholat asar di masjidnya. Kapan cuy? Gak apa-apa. Aku seneng banget main-main ke masjid, masjid apapun itu, karena aku punya impian buat keliling seluruh masjid di Indonesia. Kalau bisa juga keliling masjid di dunia. Semoga bisa ya. Horor. Ya kan, masjid ini tergolong baru, diresmikannya tanggal 19 September 2019, jadi masih berumur 1 tahun. Kalau manusia masih baru bisa jalan ya. Kalau di sini tuh masjidnya asri banget, bagus banget, hawanya juga sejuk banget karena kan di daerah pegunungan ya, jadi bagus gitu. Salah satu alasan kenapa aku suka banget main itu ke masjid, karena di masjid itu waktu aku kayak ada masalah gitu suntuk, aku bisa ingat kalau dunia ini hanya sementara gitu, hanya sesaat gitu. Dunia ini nggak lebih dari 1 hari kalau di akhirat, karena di masjid itu aku bisa ingat Allah. Makanya kalau waktu bener-bener banyak pikiran gitu, aku mainnya ya ke masjid, jadi ingat. Terus selain itu di masjid selalu ada, bentar aku tunjukin, selalu ada kotak infak. Nah, kota ini mengingatkan betapa lemahnya manusia, terutama aku, dalam hal bersedekah gitu. Dan otomatis adanya kotak infak ini kan secara nggak langsung kayak maksa gitu ya, manusia harus bersedekah gitu. Padahal yang bisa menyelesaikan semua masalah di dunia ini kan cuma Allah. Kalau kita nggak berserah diri sama Allah, terus gimana lagi gitu. Dan bisa datang ke masjid itu adalah rezeki yang paling indah, yang paling baik, yang paling bagus yang Allah kasih ke kita gitu. Jadi kita harus bersyukur kalau hari ini kita bisa main ke masjid, karena nggak semua orang, walaupun zaman dulu itu susah banget buat datang ke masjid. Orang-orang zaman dulu kalau menuntut ilmu juga di masjid, itu pun apalagi waktu zaman peperangan, itu pun mau ke masjid itu susah banget, sampai bertaruh nyawa gitu. Nah, kalau zaman sekarang udah enak, bahkan di beberapa masjid Surabaya itu banyak yang ini menyediakan minum gratis. Nah, itu pun
masih nggak banyak gitu yang datang ke masjid, padahal ada banyak orang yang ingin ke masjid tapi nggak bisa, karena kekurangan, karena suatu hal, karena dapat masalah suatu dari Allah akhirnya nggak bisa ke masjid. Jadi buat kita yang dikasih kesempatan Allah buat datang ke masjid harus benar-benar bersyukur. Masih di Civic ini lantainya bening banget dari marmer, bagus lantainya nih, bisa kalian lihat sampai bisa dibuat kaca. Bagus kan, keren. Dan dia namanya kayak outdoor gitu, nggak ada pintunya, jadi bisa menikmati alam di sini yang segar banget. Tadi udah kelihatan nggak di video kalau samping-sampingnya itu sawah. Bagus. Waktu aku sholat ada yang unik gitu dari langit-langit di masjid ini. Aku tunjukin ya. Nah, itu yang merah-merah, tau nggak? Iya, ada tulisan Allah. Bagus banget ya, Masya Allah. Itu juga ada di tiap pinggiran. Sama seperti masjid yang lainnya, di langit-langit dari masjid ini ada tulisan kaligrafinya. Kalian bisa lihat? Nah, itu tulisan Arab tuh kaligrafi ayat kursi. Bagus banget. Bagus. Lihat, bagus banget pemandangannya. Masya Allah, bagus ya. Gunung. Itu nggak tahu sih gunung apa. Nah, ini dia yang kedua, Masjid Merah yang kedua, yaitu Masjid Cengho Pandaan yang ada di belakang aku. Maaf ya, suaranya agak bising, banyak suara mobil, motor, suara kendaraan, karena memang Masjid Cengho ini tempatnya di jalan raya, biasanya buat transit. Kok transit sih? Kayak apa? Karena di sampingnya itu ada pusat oleh-oleh gitu, jadi banyak orang yang habis dari Malang, habis dari luar kota itu ini habis rekreasi gitu, itu berhentinya di sini sebelum kembali ke Surabaya. Yuk, ikutin aku. Masjid Cengho ini diresmikan pada bulan Juni tahun 2008 oleh Bupati Pasuruan. Nah, kalian sudah lihat kan tadi ornamen-ornamen Tiongkok sangat khas di sini karena orang-orang di Pasuruan ini menghargai atau mengenang jasa Muhammad Cengho, orang yang berasal dari Tiongkok atau Tionghoa, yang menyebarkan agama Islam di Jawa Timur. Nah, kalian dulu gitu ya. Nah, kalian lihat nggak? Ini unik banget ya. Ini ada kayak pecahan marmer gitu, tapi bikin masjidnya unik. Udah perlap-perlipnya gitu. Dah besar.